Baik, kami jeda ya, nanti kami kembali dengan informasi mengenai banyak pemotor yang menerobos jalur bus Transjakarta dan lawan arah. Kita Sekarang sama-sama sudah dulu ada lah ya. Ratih nih. Iya. Ratih, Ini udah lewat jam 7:30 ya, Tih, gimana? pantauannya gimana, Tih? Banyak yang lawan arah nggak, Tih, pagi ini, Tih? Ya, sudah lewat 7:30 betul. Saya sudah sarapan, saya sudah siap juga untuk wawancara pengendara sepeda motor yang nekat lawan arah. Tapi ternyata Bayu dan juga Maria Asegaf, kita melihat di sisi kiri saya itu jalur bus Transjakarta yang kemarin heboh, yang divideokan, yang ada lawan arah dari pengendara sepeda motor. Nampaknya pagi hari ini sudah diantisipasi dengan adanya petugas di sana dan juga adanya petugas yang membuka palang pintu. Jadi kalau ada bus Transjakarta yang mau masuk, dibukakan, tapi tetap motor tidak boleh masuk. Jadi nampaknya pagi hari ini suasana lebih kondusif, tidak ada sepeda motor yang masuk ke dalam jalur bus Transjakarta. Tapi nanti kita akan pantau lagi, kita juga akan berbincang dengan sosiolog Pak Tantan dan juga pengendara sepeda motor di sekitar sini seperti apa sih sebenarnya. Tapi di segmen berikutnya ya, tahan dulu, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Puluhan pengendara motor nekat melawan arus di jalur Transjakarta, tepatnya di depan halte Imigrasi Jakarta Timur, Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka nekat melawan arah karena takut ditilang polisi setelah memasuki jalur Transjakarta. Namun saat mereka putar balik, di saat bersamaan ada bus Transjakarta yang melintas menuju arah Jatinegara. Otomatis menutup jalan kabur para pengendara motor. Para pengendara sempat ngotot untuk melawan arah, namun ditegur sopir Transjakarta karena bus tidak bisa melaju. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, lagi-lagi aksi tidak terpuji ini dilakukan oleh sejumlah pengendara sepeda motor. Video yang kemarin viral di media sosial, lokasinya tepat di saat ini saya berada, yakni di depan kantor Imigrasi Jakarta Timur dan juga halte busway Imigrasi Jakarta Timur. Di mana kemarin video yang diambil itu video dari dalam bus Transjakarta yang menggambarkan bahwa sejumlah pengendara sepeda motor ini nekat melawan arah, bahkan ini juga mengganggu aktivitas dari jalur Transjakarta dan membuat geram juga dari supir Transjakarta. Karena para pengendara sepeda motor ini nekat lawan arah karena memang di jalur Transjakarta tempat saat ini saya menggambarkan, di sebelah kiri saya pemirsa itu adalah jalur Transjakarta yang berada di sekitaran kantor Imigrasi Jakarta Timur. Biasanya hari-hari yang lain pengendara sepeda motor ini nekat masuk ke dalam jalur Transjakarta dan di ujung biasanya ada pihak kepolisian yang sedang melakukan razia. Karena takut razia oleh pihak kepolisian, akhirnya pengendara sepeda motor ini nekat untuk melawan arah. Tapi pagi hari ini kondisinya agak berbeda, karena nampaknya sudah diantisipasi oleh pihak Transjakarta dengan beberapa petugas yang tadi saya lihat berjaga-jaga di pintu portal untuk masuk ke dalam jalur Transjakarta. Sehingga tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang nampaknya ini nekat untuk masuk ke dalam halte atau dalam jalur Transjakarta. Dan kalau Anda melihat ini kondisinya pagi hari ini untuk jalur yang memang bukan jalur Transjakarta, ini nampaknya agak sedikit padat. Ini yang mengarah ke arah Kampung Melayu, Jatinegara, Matraman, dan lain sebagainya. Sedangkan arah sebaliknya itu yang menuju ke arah Rawamangun, kemudian ke Pondok Kopi, dan juga Duren Sawit, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini saya akan coba ajak Anda untuk melihat atau berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa melintasi jalur di sini pemirsa. Dan apakah juga pengendara sepeda motor ini biasa juga melihat bahwa ternyata banyak pengendara sepeda motor lainnya yang masuk ke dalam jalur Transjakarta. Selamat pagi. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Agus, Mbak. Mas Agus. Iya. Nah, Mas Agus boleh ke sebelah sini, Mas. Iya, Mas. Mas Agus biasa lewat jalur ini? Iya. Lewat jalan di depan kantor Imigrasi Jakarta Timur biasa lewat sini Biasa. rutenya? Rutenya biasa. Mau ke kantor ini? Iya, betul. Mau berangkat Dari ke mana kantor. rumahnya? Kebetulan saya tadi habis drop dari Cililitan. Heeh.
ada karyawan sini. Ah, Antar. oke. Memang tiap hari jalurnya Lewat sini? kredit, betul. Jam-jam berapa biasanya lewat sini Mas Agus? Jam pagi biasanya jam setengah 6 Setengah sampai 6. jam 7 lah. Setengah 6 sampai jam Ah, 7. Mas Agus pernah nggak lewat di dalam jalur Transjakarta biasanya? Kalau jalur trans biasa dulu pernah. Saking kreditnya ya. Saking kreditnya. Saking kreditnya kita mau nggak mau lewat jalur busway. Karena udah kesiangan, Iya, telat dan betul. lain-lain sebagainya. Buru-buru Itu pun begitu ya. tidak satu kendaraan aja, banyak yang itu. Banyak yang lewat sana, tapi berarti biasanya setiap pagi kalau Mas Agus lewat sini ditutup atau ada petugas yang berjaga nggak sih? Kalau dulu sih belum, sekarang ada petugas yang jaga. Jadi kita nggak bisa masuk lagi. Iya, tapi biasanya kadang-kadang memang dibuka ya. Kadang-kadang dibuka. Memang diperbolehkan untuk masuk. Nggak diperbolehkan sebetulnya. Nggak ada yang jaga aja, Nggak cuma ada yang palang jaga. pintunya dibuka begitu Nah, ya. betul. Nah, kalau Mas Agus sendiri melihat video yang kemarin viral nggak sih di media sosial? Yang ada video dari dalam bus Transjakarta, supirnya marah-marah gara-gara ada sejumlah pengendara yang melawan arah begitu. Oh iya, Hmm. betul. Pernah dengar saya. Pernah dengar juga. Nah, tapi kalau di sekitar sini suka ada razia dari pihak kepolisian nggak sih, Mas? Oh iya, jalur sini pernah ada sih, sering terkait razia Ah, busway ya, Iya. pengendara busway ataupun jalur-jalur arteri gini alternatif. Oke, tapi kalau Mas Agus kan memang sering lewat sini. Sebenarnya apa sih mungkin yang dirasakan pengendara kok sampai apakah terlalu macet? Apakah mungkin seperti apa sehingga kok ya udahlah kita mau nggak mau nekat aja nerobos lewat jalur Transjakarta? Mungkin karena efek volume kendaraan kali ya, terlalu numpuk, terus kita juga nggak ada selah buat ngebut juga, karena saking buru-buru juga, kita udah estimasi, Ya, cuma tetap telat. tetap. Jadi mau nggak mau, robos. Ya. Kalau menurut Mas Agus sendiri perlu nggak sih ada mungkin penjagaan dari pihak kepolisian atau mungkin yang mengatur lalu lintas sehingga tidak sepadat inilah. Jadi masyarakat juga lewat jalur biasa aja, nggak harus lewat jalur Transjakarta. Ya. Baik, sebaiknya sih ada. Memang itu kan aturan mainnya harus ada Ya. petugas yang atur lalin lah Ya, ya, betul. di hal ini gitu. Jadi untuk petugasnya wajib lah harus ada. Biar kita pengendara juga lebih enjoy juga, nggak terlalu gerusuk-gerusuk juga, ada yang ngatur kan. Betul. Demikian, gitu. Tapi Mas Agus sebagai pengendara sepeda motor tahu nggak kalau melawan arus itu denda sama sanksinya berapa? Ya, saya udah paham sih terkait dendanya ya. Kalau jalur busway udah tertera Ya, sekian. tapi karena mau nggak mau kepepet Mau gitu ya nggak Mas. mau. Ya. Betul. Oke, harapannya terakhir ya apa? Kendala pengguna ini saat ini karena kredit, mereka juga jam masuknya mepet juga. Mungkin karena terlalu terlena COVID kemarin Ya. kan, jalurnya enak. Nah, Ya. setelah ketemu jalur macet begini, mau nggak mau lawan Lawan arah. Mas? masuk ke busway. Iya, kenapa harus naik sepeda motor? Kenapa nggak naik angkutan umum aja, Mas? Nah, jadi Kalau dari Mas Agus sendiri kenapa? kalau Pilih? saya pribadi karena saya kan pengguna ojek online juga, Oh, oke. jadi nggak mau usaha kita kan di kendaraan ya, gitu. Mungkin untuk warga masyarakat yang lainnya, alangkah lebih baiknya dialihkan ke transportasi yang lebih Umum ya, iya betul. Harapan dari Mas Agus sebagai pengendara sepeda motor seperti apa, Mas? Untuk harapannya biar lebih kondusif lagi aja lah, Ya. jalannya nggak terlalu kredit, yang Ya. berangkat kerja, baik mau pulang, Ya, biar betul. lebih enjoy, aman, tidak aja. Oke, terima kasih banyak Mas Agus. Sudah kita ganggu waktunya lagi mau beraktivitas. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan coba-coba untuk melanggar lagi nantinya ke depannya ya. Terima kasih Mas Agus. Ya, itu adalah salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa melintasi rute ini dan juga kadang masih agak-agak bandel, masih juga melalui jalur Transjakarta. Tapi pagi hari ini memang kondisinya sudah ditutup, sudah dijaga oleh petugas juga, dan juga tidak ada pengendara sepeda motor yang ini membandel melalui jalur Transjakarta. Nah, saya akan coba berbincang dengan sosiolog Bapak Tantan. Bagaimana sih sebenarnya kita ini melihat behavior dari masyarakat Jakarta yang kok nampaknya sudah ada peraturan, sudah ada penjaganya terkadang, tapi masih nekat untuk
melanggar lalu lintas, salah satunya lawan arah dan juga menggunakan jalur bus Transjakarta. Pak Tantan, selamat pagi, boleh bergabung bersama kami. Pagi, Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita pantau-pantau dulu lah Pak. Ini nampaknya aktivitas pagi hari di ibu kota seperti ini ya, kurang lebih. Gak cuma di titik ini sebenarnya Pak Tantan ya, tapi hampir semua titik di ibu kota juga nampaknya kondisinya serupa, padat merayat, bahkan kadang-kadang ada kemacetan. Nah hari ini kita menyoroti yang kemarin Pak Tantan, video yang viral di media sosial, bahwa ada video dari dalam bus Transjakarta yang menggambarkan ternyata para pengendara sepeda motor ini berhadapan yang nekat lawan arah karena takut dirazia Pak. Sebenarnya apa sih yang bisa dicermati dari sisi sosiolog terhadap kondisi atau behavior dari masyarakat Indonesia seperti ini? Ya, pertama ya kita bisa membaca fenomena itu dalam dua perspektif. Yang pertama, masyarakat itu selalu dihadapkan pada namanya anomali. Nah, orang-orang yang kemudian kemarin lari takut dirazia, malah kemudian kalau saya menyebutnya maling jalan dan akhirnya berhadapan dengan Transjakarta, ya, adalah bentuk dari anomali. Anomali apa tuh Pak maksudnya? Pertanyaannya, anomali sosial itu muncul karena apa? Ya. Pertama, biasanya anomali itu muncul karena sistem sosial yang besarnya dia sudah tidak bisa lagi menampung. Kalau dalam bahasa praktisnya begini, jumlah kendaraan yang selalu lebih banyak daripada ruas panjang jalan, akhirnya mengakibatkan kepadatan yang luar biasa. Dan pada jam-jam tertentu akhirnya macet. Ketika macet, orang akhirnya mikirnya kan ngambil cara cepatnya aja lah gimana. Nah, masalahnya adalah suka ada satu dua yang memulai, ini kayaknya jalanan kosong nih, satu. Nah, adalah efek bisa nih ya melanggar lalu lintas ya, menerobos nih kayaknya. Dan ternyata selamat, di awal-awal selamat nih. Akhirnya ngikut yang kedua, ngikut yang ketiga. Dan akhirnya terjadilah fenomena massal seperti yang kemarin. Celakanya adalah yang terjadi kemarin seperti di video yang viral itu, bareng-bareng berhadapan dengan bus Transjakarta dengan alasan mau kerja karena sebagainya. Memang jamnya jam-jam aktivitas bus Transjakarta. Betul. Ya Pak juga. Betul. Nah ini juga sebetulnya yang kedua kita bisa membaca dalam perspektif yang jauh lebih luas bahwa pemerintah harus sudah mulai berpikir nih kira-kira ngatasin ini kayak gimana. Karena kalau yang kayak tadi kan istilahnya pemadam kebakaran, hanya menyirami kasus ketika muncul, ya, bukan kebijakannya. Maka sudah saatnya dipikirkan ini harusnya shifting semua nih. Yang di motor itu sudah harus semakin berkurang. Transportasi publik yang layak menjadi pilihan mereka juga harus diperbanyak. Kalau perlu disubsidi sampai seperti Jakarta ya, sampai 0 rupiah misalnya. Sehingga orang mau pindah. Karena kebanyakan mereka yang menggunakan transportasi ini dari luar Jakarta. Daerah-daerah penyangga ya. Pak Tantan, sebenarnya tadi kan saya sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor ya. Yang terkadang memang mereka juga nekat nih mau nggak mau nih ya. Tapi mereka juga tahu kok ada denda di situ Rp500.000, kemudian juga ada sanksi bakal kurungan penjara juga. Tapi nampaknya itu tidak cukup membuat efek jera para pengendara sepeda motor. Nah nanti harus seperti apa kita tahan dulu Pak Tantan. Kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita juga masih berada di lokasi, ya ini di sekitaran halte Transjakarta, di depan dari kantor imigrasi Jakarta Timur, di mana kemarin memang video viral, ada sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat lawan arus, bahkan ini juga menghadang dari aktivitas bus Transjakarta yang ada di sekitar sini. Nah, Pak Tantan, sebenarnya tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa lewat sini, Pak. Mereka tahu kok ada sanksinya Rp500.000, ada dendanya 2 bulan kurungan kalau memang mereka melawan arah. Tapi ya faktor buru-burunya itu, faktor kepepetnya itu akhirnya mereka nggak mikirin tuh. Apakah memang sebenarnya sanksi uang dan juga denda ini yang kayaknya kurang bikin mereka jerak begitu? Karena kan kasus mengenai sepeda motor yang lawan arah kan bukan di sini doang Pak Tantan. Di titik-titik lain di wilayah DKI Jakarta ini kayaknya udah banyak juga yang kayak gitu. Ya, tadi literasi terhadap denda sudah bagus. Ya, mereka tahu dendanya berapa, kurungannya bagaimana, dan lain sebagainya. Berarti ini adalah koreksi kepada yang membuat kebijakan. Karena seingat saya dari dulu dendanya hanya itu. Nggak berganti? Nggak berganti. Nggak nambah? Kalaupun
meningkat angkanya tidak terlalu signifikan. Oh, oke. Berarti pemerintah harus sudah merumuskan kebijakan baru, meningkatkan sanksi supaya efek jerahnya benar-benar terjadi. Misalnya, Contohnya Pak? kalau 2 kali dia kena denda, misalnya dalam 2 tahun atau 3 tahun kemudian dia tidak boleh lagi bertransaksi untuk membeli kendaraan baru. Kendaraan bekas juga. Sudah terrekord gitu ya, ada catatannya ya? Kan kita sudah era digital nih, Ya. semuanya sudah bisa terrekord. Jadi begitu dibuka KTP dia, NIK dia, denda-denda seperti itu udah muncul. Begitu muncul, begitu dia membeli kendaraan, udah nggak boleh. Atau mungkin sanksinya tidak boleh lagi membawa kendaraan selama berapa lama. Ya. Sekarang kan orang kenapa mudah? Karena pertama mungkin masih kebayar. Ya. Yang kedua, kalaupun di penjara juga belum banyak kasus yang kemudian gara-gara melanggar di sini terus masuk penjara. Karena mungkin penjaranya juga nggak cukup ya. Penuh nanti Pak, banyak yang Penuh nanti langgar dengan soalnya. Bentar-bentar. Nah maka kemudian yang paling efektif itu ditingkatkan bentuk sanksinya Ya. supaya efek jerahnya memang semakin kuat dan mereka tidak berani lagi. Ya. Atau misalnya dia tidak memiliki keberanian karena kalau mereka tidak boleh lagi bertransaksi kendaraan, mereka tidak boleh lagi pakai kendaraan. Di beberapa negara itu sudah efektif. Untuk menakut-nakuti ya orang untuk melanggar di jalanan. Gitu, Mbak. Ya, oke. Tapi kalau misalnya nih Pak Tantan melihat kan faktor untuk antisipasinya dengan nantinya mereka tidak bisa beli kendaraan, mungkin surat-suratnya juga diambil dan lain sebagainya, lebih diperketat, lebih bikin efek jerah. Tapi tadi pertanyaan saya ke salah satu pengendara sepeda motor, kenapa sih kok memilih naik sepeda motor aja dibandingkan naik transportasi umum? Kalau dia tadi memang karena pekerjaannya adalah ojek online begitu ya, jadi mau tidak mau juga beraktivitas dengan sepeda motor. Tapi kalau kita melihat ini kayaknya banyak juga karyawan yang lewat nih Pak, ya kan? Iya. Kenapa nggak memilih transportasi umum? Apakah juga mungkin faktornya juga mungkin bisa lebih hemat waktu, hemat uang dan lain sebagainya, atau transportasinya juga kurang tidak menjangkau daerah-daerah lingkungan mereka tinggal begitu Pak? Apa yang perlu dibenahi untuk transportasi umumnya sendiri Pak, agar memang nggak ada nih masyarakat lagi yang menggunakan sepeda motor, lebih naik ke transportasi umum aja? Oke, kita kesampingkan teman-teman yang memang menjadikan kendaraan bermotornya sebagai media kerja. Pekerjaannya, ya. Kalau itu bagian dari pekerjaan kita sampingkan. Tetapi kan itu jumlahnya juga nggak banyak dibandingkan dengan karyawan-karyawan. Ini dari yang jalan ini saya kira 12 berbanding 1 atau malah 20 berbanding 1 adalah karyawan. Satu orang. Oke. Dan kebanyakan tadi Pak Tantan bilang di luar Jakarta ya. Nah, apalagi ini dari luar Jakarta. Maka kemudian proses shifting moda transportasi itu penting dibuat skenarionya sama pemerintah. Ya. Caranya adalah satu, memperbanyak daya tampung dari transportasi publik. Karena ini mereka nih teman-teman ini kalau mereka itu pindah ke kendaraan umum maka tampung juga gitu kalau jam bersamaan. Yang kedua, kenyamanan. Ya, mereka harus lebih nyaman. Yang ketiga, tentu saja nih supaya mereka mau pindah, kenapa tidak disubsidi habis-habisan? Jadi kalau mereka pindah naik kendaraan umum dan sebagian besar naik ke situ, lebih cepat, lebih murah, bahkan kalau bisa hampir gratis, maka kemudian mereka bisa dengan sukarela pindah ke sana. Nah, yang ketiga, ini sebetulnya usulan lama dari pikiran saya itu, terapkan sistem perparkiran di dalam wilayah DKI itu lebih mahal. Karena mungkin mereka nih ya Mbak ya, berarti ini kalau dari sana, dari luar daerah ini parkir di DKI harganya masih murah, masih berapa gitu seperti sekarang, ya mereka akan tetap menggunakan ini. Kendaraannya. Tapi kalau parkir di DKI-nya mahal banget, mereka akan mikir-mikir juga, wah uang saya habis untuk parkir aja nih gitu. Dan tentu saja harus memikirkan penertiban parkir liar supaya tidak ada rider ya di situ, sehingga benar-benar terintegrasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu ditingkatkan tentu saja edukasi ya, bahwa naik kendaraan umum itu jauh lebih nyaman, lebih menghemat listrik, menghemat energi, maksud saya menghemat sumber daya dan waktu. Nah, ini yang belum bisa dikompensasi, tapi ujung-ujungnya sih sebetulnya kebijakan ya. Kebijakan kita mungkin masih perlu diperbaiki, dikoreksi dengan berbagai masalah tadi. Karena selama kebijakannya masih ini, saya kira yang mencari celah dan memanfaatkan celah itu akan tetap banyak. Ya. Dan ini kita gambarkan sedikit Pak Tantan kepada masyarakat, kepada pemirsa juga. Ini kondisi saat ini kurang lebih pukul 8 ya, nampaknya juga masih ramai ya. Mungkin bisa dibantu oleh kameramen kami.
ini kondisinya masih seperti ini nih. Saya mau coba wawancara salah satu. Mas, mampir dulu dong. Ya. Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Satu. Nah, Mas, izin dong, melipir bentar. Kayaknya agak susah nih kalau wawancara seperti itu ya. Oke, tadi juga kita udah melihat nih kondisinya saat ini memang masyarakat yang melintasi depan kantor imigrasi Jakarta Timur cukup padat, makin padat kayaknya ya, tapi tetap masih di jalur yang Transjakarta yang kemarin juga viral, itu tidak dibuka, masih ditutup oleh petugas sehingga tidak ada masyarakat yang juga melintas ataupun masuk dalam jalur Transjakarta apalagi lawan arus karena juga tidak ada razia di depan sana. Pak Tantan kembali lagi, mungkin boleh dibaca lagi Pak Tantan. Oke, sudah diganti regulasinya lebih ketat, sanksi denda sudah cukup ketat, kemudian juga mungkin petugasnya ini ya Pak ya, kadang-kadang gini, di suatu wilayah atau titik yang sudah menjadi viral, itu sudah ada petugas, sudah ada rambunya, tidak boleh lewat motor, tidak boleh itu, tapi kok nampaknya petugasnya hilang seminggu kemudian ada lagi nih begini nih. Apakah memang harus ada sistem yang lebih ketat, mungkin CCTV-nya semakin banyak, ataukah mungkin petugasnya setiap hari harus ada di sini atau gimana Pak Tantan? Oke, kayak kita lihat tadi ya Mbak Rati sebelah sana ya. Itu kan manual banget ya. Itu udah kayak zaman jadul gitu, pakai palang, pintu, buka tutup apa petugas. Padahal sekarang kan era AI ya. Yang bisa menggunakan itu sistem sensor. Jadi kalau busnya udah mau dekat dia baru buka. Saya kira itu tidak akan ada istilah petugasnya tidak ada. Karena kalau robot yang jaga dalam hal ini AI misalnya, itu pasti bisa 24 jam tuh. Kapanpun begitu Transjakartanya nggak ada, dia akan tutup. Begitu Transjakartanya ada, ya dia akan buka. Gitu. Itu saya kira pendekatan teknologi dan bakal kembali lah. Teknologi ini nampaknya juga harus menjadi salah satu upaya untuk menggunakan pemantauan juga ya untuk aktivitas lalu lintas ya. Nah, kita sudah kedapatan nih. Ini akhirnya ada yang mau diwawancara juga. Pagi dengan Bapak siapa Pak? Boleh digeser sebelah sini Pak. Ini. Dengan Bapak siapa? Panji. Pak siapa? Pak Panji. Pak Panji ini mau ke kantor atau gimana? Mau ke kantor. Mau ke kantor. Dari mana ke mana tujuannya? Dari Cibitung mau ke kantor Bappenas. Dari Cibitung mau ke Bappenas. Iya. Tiap hari lewat sini? Iya, sini. Tiap hari lewat sini kondisinya kayak gini tiap hari Pak? Setiap hari. Tiap hari lewat sini kondisinya kayak gini ya? Sampai pukul berapa biasanya Pak kalau misalnya macet-macet gini? Di sini sampai pukul 9-an. 9-an ya. Pak Panji, lihat nggak kemarin video yang viral di jalur Transjakarta sana, ada busway dihadang pengendara sepeda motor karena lawan arah, di depan sana ada razia polisi. Lihat, sempat lihat? Sempat lihat. Iya. Nah, itu respon dari Pak Panji seperti apa sih Pak? Sebagai sesama pengendara sepeda motor nih Pak. Bahaya sih. Bahaya ya. Tapi Pak Panji sendiri nggak pernah lewat jalur Transjakarta? Nggak pernah, jarang. Yang benar nih Pak. Iya. Tapi tahu nggak kadang-kadang di depan sana suka ada razia pihak kepolisian? Iya, Pak. Oh, suka ada memang? Suka ada. Razianya razia lewat jalur busway aja atau ada razia juga SIM, SNK, helm? Busway juga di sebelah yang lampu merah juga pernah ada gitu. Oh gitu. Kalau Pak Panji sendiri sebagai pengendara yang memang tiap hari lewat sini, sebenarnya apa sih mungkin kendalanya atau keinginannya sehingga mungkin banyak masyarakat yang tadinya lewat jalur Transjakarta juga khususnya sepeda motor ini akhirnya ya mau tertib lah. Ya supaya di sini cepet lancar aja jalannya gitu. Supaya bikin gimana ya? Pokoknya inginnya kemacetannya nggak ada gitu ya. Iya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Panji. Baik. Selamat berlalu lintas lagi menuju ke kantor. Stay safe Pak. Siap. Oke. Ya tadi juga salah satu perbincangan saya dengan pengendara sepeda motor yang menuju ke kantor. Mungkin terakhir saya mau ke Pak Tantan dulu. Pak Tantan boleh bergabung sedikit singkat saja. Apa himbauan dari Pak Tantan dan apa mungkin upaya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat terkait hal ini Pak? Ya, kalau bagi saya ya, yang pertama bagi masyarakat semua, sebaiknya memang kita sudah mulai memikirkan untuk mentransformasi, pindah moda transportasi dari kendaraan biasa ke transportasi umum. Ya. Tapi pemerintah juga harus segera merespon kalau ada minat bersama ini dengan menyediakan transportasi publik yang layak, pantas, nyaman, dan dijamin sampai tepat waktu dengan lebih cepat. Sehingga pilihan, kalau saya harus memilih alternatif
pakai kendaraan roda 2 atau naik transportasi publik memang lebih menguntungkan menggunakan transportasi publik. Yang kedua tentang yang tadi ya, mungkin di sub juga harus mulai memikirkan teknologi ya, supaya tidak mengandalkan orang lagi. Ya, betul. Ya, supaya sudah ada tadi para teknologi. pelanggar itu jadi enggan dengan sendirinya karena tidak mungkin dia mengakali teknologi. Baik, Pak Tatan. Itu poin-poin yang sebenarnya bisa dilakukan juga untuk mengantisipasi atau menanggulangi permasalahan masih banyaknya pengguna sepeda motor ini yang bandel, yang melawan arus, bahkan juga memasuki jalur Transjakarta. Karena tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain dan juga mengganggu aktivitas dari kendaraan lain. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Kembali ke Bayu dan juga Ayah di studio. Baik, terima kasih Rati atas laporannya tadi memantau arus lalu lintas, termasuk tadi memantau masih ada nggak pengendara sepeda motor yang nekat masuk jalur bus Transjakarta dan juga melawan arah. Tapi sampai tadi belum ada ya. Bagus sih itu belum ada. Karena ada Rati soalnya ada kamera di situ, cuma nggak ada kamera gitu ya. Walaupun ada tadi Rati kayaknya. Ada Rati ya. Ada beberapa pengendara yang tahu sih sebenarnya sanksinya apa, tapi ya kalau kepepet gimana gitu katanya. Nah, kesadarannya sih yang penting ya. Oke, kami jeda ya. Nanti masih ada beberapa informasi lainnya yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.